guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang Smooth Unpad. Banyak juga yang nanyain di DM Instagram maupun di YouTube dengan apa aja sih persyaratannya, prosedurnya bagaimana, terus materi tesnya pun juga bagaimana, ya kan? Nah, di sini kakak mau membahas khusus Smooth Unpad dulu, jalur pendaftarannya bagaimana, dan next video kakak akan membahas soal tes untuk masuk Unpad. So, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. And jangan lupa follow juga Instagram aku, Fadila_Devriati20, karena aku juga aktif di sana. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Oke adik-adik, pertama-tama adik-adik silahkan masuk ke webnya Smooth Unpad, smooth.unpad.ac.id. Nah, adik-adik jangan lupa pilih sarjana jalur mandiri ya. Oke. Nah, setelah memilih sarjana jalur mandiri, tampilannya akan seperti ini. Oke. Di deskripsi ini ya dijelaskan bahwa peserta program sarjana mandiri ini dapat mengikuti ketentuan ya. Yang pertama itu ada skema 1, skema 2. Nah, kemarin itu ada 3 skema dimana menggunakan nilai UTBK atau nilai Smooth Unpad yang dipilih itu salah satu yang nilainya yang tertinggi. Nah, sekarang itu ada perubahan, dia ada 2 skema pendaftaran. Peserta menggunakan nilai UTBK itu skema 1, dan skema 2-nya berarti dia menggunakan nilai Smooth, artinya dia ujian. Jadi skema 1 tidak ada ujian tapi hanya menggunakan nilai UTBK, dan skema 2 menggunakan nilai UTBK atau dia ujian. Oke. Nah, materi ujian ini adalah menggunakan ujian tes kemampuan belajar atau TKB yang dilakukan secara online. Nah, mungkin adik-adik bingung ya, karena tahun kemarin tuh dia cuma membahas tentang TPS doang ya, karena COVID-19. Nah, sekarang juga berbeda, tidak ada TKA Saintek maupun Sosum ya, jadi khusus TKB. Nah, TKB ini adik-adik bisa lihat tampilan di sini ya, melalui Instagramnya Smooth Unpad ya, adik-adik bisa lihat di sini. Nah, TKB itu apa ya? Nah, TKB itu adalah tes yang didesain untuk mengukur kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah. Secara spesifik, tes ini mengukur kemampuan seseorang dalam memahami bacaan, berpikir logis, dan analitis, pendalaran numerik, dan pendalaran figural. Jadi TKB itu sama nggak dengan TPS? Nah, jadi persamaannya itu ya, dia sama-sama mengukur potensi seseorang untuk masuk ke perguruan tinggi, tapi perbedaannya terletak pada matematika dasar dan jenis soalnya. Nah, TKB itu sedikit bocoran aja, ini jumlah soalnya 110 soal dengan waktu 107 menit. Oke, tidak ada sistem plus minus, dan penilaiannya adalah IRT atau sistem item response theory. Jadi secara singkatnya, sistem penilaian ini semakin sulit suatu soal yang kamu jawab, maka akan semakin tinggi pula bobot skor yang bisa kamu peroleh. Nah, sistem penilaian ini tidak hanya mempertimbangkan jumlah soal yang berhasil dijawab dengan benar atau salah, tetapi juga mempertimbangkan sulit atau tidaknya suatu soal. Jadi, kalau semakin sulit soal itu, maka poinnya akan semakin besar. Oke, materi ujian sarjana jalur mandiri samakah dengan sarjana terapan? Sama. Perbedaannya hanya di bentuk soal. Jadi materi sama-sama dengan TKB. Oke, jadi kalau misalnya adik-adik mau pantengin terus Instagramnya Unpad, silakan aja, karena di situ ada informasi, beberapa informasi gitu ya. Dan terus kakak juga DM di Instagramnya Smooth Unpad untuk memastikan ya. Di sini kakak bertanya mengenai apakah ada TKA ataupun Sosum, katanya tidak ada. Jadi materi tesnya cuma TKB. Jadi di sini materi tes ini nanti ada dalam bentuk dalam memahami bacaan, terus berpikir logis dan analitis ya. Terus penalaran numerik seperti deret, dan penalaran figural seperti gambar dan lain sebagainya. Nah, jadi soalnya hampir sama dengan soal TWS, tapi mungkin ada perbedaannya sedikit di sini. Oke. Nah, nanti kakak akan membahas soal-soal seperti ini.
Ya, jangan lupa nyalain aja lonceng notifikasinya biar adik-adik nggak ketinggalan informasi dari kakak. Oke, kira-kira bisa ya. Oke, untuk pendaftar itu paling banyak memiliki 2 program studi ya. Jadi adik-adik bisa baca sini untuk nilai UTBK kelompok Saintek atau Sosum memiliki 2 program studi dari kelompok Saintek atau Sosumnya. Terus kalau dia IPC atau campuran itu 2 program studi lintas kelompok ilmu dari kelompok Saintek dan Sosum itu campur ya. Nah, menggunakan nilai SMO 4 itu 2 program studi juga yang akan dipilih kelompok ilmu yang sama atau berbeda, satu Saintek satu Sosum juga boleh. Peserta memilih program studi yang berbeda dengan kelompok ujian UTBK yang telah diikuti diharuskan mengikuti ujian SMO 4. Ya, jadi peserta lulusan tahun 2019, 2020 dan 2021 jurusan IPA ataupun IPS akan mengambil ujian SMO bebas memilih program studi yang sesuai dengan minatnya, bisa lintas jurusan atau kelompok ilmu. Nah, nanti ini nih akan dilaksanakan ujiannya pada tanggal 26 Juni 2021. Oke, persyaratan. Kalau persyaratan bisa dilihat di sini ya, warga Indonesia dan tamatan tahun 2019, 2020 dan 2021. Nah, untuk pendaftarannya ya itu tuh adik-adik bisa lihat di sini. Memeriksa persyaratan umumnya, terus mendaftar dan mengisi data, menginput dan mengupload dokumen seperti yang ditera di sini, membayar biaya pendaftaran, lalu biaya pendaftaran skema 1 100.000 dan skema 2 200.000. Dan aku sih nyaranin kalau kalian nggak percaya diri sama nilai UTBK kalian rendah, itu lebih bagus tes lagi deh daripada sisnya nanti. Tapi kalau nilai UTBK kalian di atas 600 ke atas itu nggak ujian pun nggak masalah ya. Oke, dan pendaftaran semua peserta kartu. Jadi kalau adik udah ngurus KIPKA-nya, ini bisa nih pakai prosedurnya, lihat aja di sini. Oke, adik-adik bisa ya. Dan kita lanjutkan pelaksanaan tesnya itu sama ya. Jadi ada perangkat keras. Jadi adik-adik menggunakan laptop dengan Windows 7 atau 8 atau 10 dan CPU-nya Intel i3 atau di atasnya, RAM-nya harus 4 GB itu minimal ya, webcamnya berfungsi baik karena kan ujian online ya, dan penyimpanan bebasnya itu free disk space itu besar dari 1 GB dan internetnya itu 1 Mbps dengan kuota internet 2 GB. Nah, adapun perangkat lunaknya ini, jadi di sini tuh udah ada apanya ya, panduannya. Perangkat lunaknya itu untuk instalasi aplikasi ujian SMO. Nah, jadi adik-adik lihat di sini, setelah adik paham dengan panduan ini, baru adik-adik mendownload aplikasi exam browser, yaitu aplikasi ujiannya. Dan setelah itu baru adik-adik ujian. Jadi adik-adik bisa mencobakannya nanti sebelum ujian gitu. Dan nanti ada tanggalnya ya. Jadi adik-adik berarti dulu biar nggak kaku nanti. Terus yang keempat, panduan singkat ujian online-nya bisa adik-adik lihat di sini untuk pesertanya. Seperti tata tertibnya gimana, nggak boleh curang ya kan, melihat catatan lain sebagainya. Oke, di sini ada tanggal penting untuk pembukaan jalur mandirinya udah dari tanggal 15 Maret dan pendaftarannya udah dimulai ya 2 hari yang lalu, 5 Mei sampai 8 Juni. Oke, dan simulasi ujian seperti kakak bilang tadi, itu latihan ujiannya akan dilaksanakan 24 Juni dan pelaksanaan ujiannya 26 Juni. Jadi pengumumannya 2 Juli. Cepat juga ya. Oke, jadi adik-adik yang mau mencoba silahkan. Nah, di sini ada uang kuliah tunggalnya atau UKT per semester ya. Terus ada juga dana pengembangannya. Kalau adik-adik bisa lihat aja lah hukum, misalnya UKT per semesternya itu 6 juta dan dana pengembangan itu 55 juta. Sampai ke bawah, lihat aja. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Dan program studi SMOP. Jadi adik-adik bisa lihat di sini program studinya hukum, prodinya hukum, ekonomi bisnis, prodinya akuntansi. Jadi kalau adik-adik mau memilih jurusan kimia, berarti ya itunya fakultasnya adalah FMIPA atau matematika ilmu pengetahuan alam. Oke adik, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Nah, nanti pas simulasi nanti kakak akan bikin tutorial cara download aplikasinya biar adik-adik gak keliru atau salah dalam mendownloadnya. Oke, sekian dulu videonya. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.